Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammad sayyidil arabi wal ajab wa ala alihi wa ashabihi ya nabiul ulum wal hikam. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kenapa kita mesti bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah? Syekh Ali Abdul Rabb, dosen Mahat Ali Sumatera Tawaduk Arabik, salah satu ulama Mesir, beliau menjelaskan kenapa kita mesti bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah. Karena kata syukur atau syukran kathiran itu hanya teruntuk kepada nikmat yang tampak saja. Misal, ketika kita mendapatkan sesuatu dari orang lain, kemudian kita terima kasih. Sedangkan alhamdulillah, tampak ataupun tak nampak nikmat itu, kita mesti mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sejatinya nikmat Allah kepada kita tiada putus-putusnya kecuali oleh waktu yang telah Allah tentukan. Lalu bagaimana mengamalkannya? Salah satu mengamalkannya adalah mengucapkan subhanallah ketika menarik nafas, alhamdulillah ketika mengeluarkannya, subhanallah ketika menarik oksigen dan karbon dioksida. Subhanallah, alhamdulillah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat takut akan kita terlalu cinta terhadap dunia. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan bahwa udul aini min qaswatil qalbi wa qaswatul qalbi min kasratiz dzunubi wa kasratud dzunubi min nisyanil mauti wa nisyanul mauti min tulil amali wa tulil amali min hubbid dunya wa hubbud dunya kulli khati'atin. Sebab kesatnya hati, sebab koseknya hati. Koseknya hati banyak dosa. Banyaknya dosa sebab panjangnya angan-angan. Panjangnya angan-angan sebab cinta terhadap dunia. Cinta terhadap dunia merupakan pokok daripada segala kesalahan. Tidak pernah menangis, tidak pernah bersedih, tidak pernah mengeluarkan airnya, tidak pernah menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala dengan air mata kesalahannya. Itu disebabkan karena kesatnya hati. Kesatnya hati bisa jadi karena kurang khusyuknya kita beribadah. Kita mengingat sesuatu yang tidak mestinya kita ingat di dalam solat kita. Kenapa? Karena itu mudah dihasut oleh setan. Oleh karena itu, ketika kita kehilangan sesuatu atau lupa akan meletakkan sesuatu, cobalah dirikan solat. Karena setan tidak akan membiarkan kita khusyuk di dalam solat. Dengan mengingatkan kita pada sesuatu yang kita lupakan.
Lalu bagaimana khusyuk di dalam solat? Caranya adalah memahami apa yang kita baca ketika solat. Tidak sedikit orang yang paham apa yang ia baca di dalam solatnya, ia dalam solatnya adalah karena yang ia baca, tanpa ia dari air mata menetes. Namun tidak sedikit pula orang yang ketika solat ia hanya sekedar membaca saja. Hati-hati jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apalagi pada surah Al-Fatihah. Ada doa di dalam surah Al-Fatihah yang harus kita wanti-wanti. Karena pada kalimat, salah satu contoh pada kalimat ihdina siratal mustaqim. Ihdina itu artinya tunjukilah. Tunjuki itu adalah kalimat perintah dalam kaidah nahwu. Perintahnya apa? Amal itu pengertiannya al-aslu fil amri lil wujub. Asal pada perintah adalah wajib. Anaknya apa? Tolabul fi'li minal a'la ilal adna, menuntut perbuatan dari atas ke bawah. Pantaskah kita memerintah Allah? Pantaskah kita memerintah Allah? Tidak, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika pada kalimat doa ihdinas siratal mustaqim, itu kalimat doa. Kita harus bisa memahaminya dengan kalimat doa. Bagaimana apa itu doa? Doa adalah tolabul fi'li minal adna ilal a'la, menuntut perbuatan dari yang bawah ke atas. Kita sebagai hamba menuntut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berlemah-lemah lembut. Oleh karena itu kita tidak layak membacakan yang wajib seperti surah Al-Fatihah atau pada ihdina itu dengan asal-asal menyebut saja. Kita harus memahami apa yang kita baca. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Quraisyhab dalam tafsirnya Al-Misbah memahami kalimat ihdina itu dengan makna hantarkanlah. Ini membantu kita semua supaya kita bisa memahami kalimat ihdina itu dengan benar. Beliau memaknai kalimat ihdina itu dengan hantarkanlah. Sedangkan pada tafsir-tafsir Al-Quran yang lain, ihdina itu dimaknai dengan tunjukilah. Kita boleh buka pada Al-Quran yang kita temui sekarang bahwa ihdina itu dimaknai dengan tunjukilah. Sedangkan Quraisyhab dalam tafsirnya Al-Misbah, beliau menjelaskan ihdina itu dengan makna hantarkanlah. Kenapa? Karena tunjukilah dan hantarkanlah itu memiliki makna yang berbeda. Benar? Tunjukilah itu Allah tunjuki kita jalan yang lurus. Sekedar Allah tunjukkan, namun tidak Allah hantarkan. Ketika hantarkan, Allah langsung hantarkan kita kepada jalan yang lurus. Mudah-mudahan bisa kita jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kesatnya hati karena banyaknya dosa kita. Bisa jadi sesuatu yang tidak mestinya kita lakukan. Maksudnya sesuatu yang sepele kita anggap padahal begitu besar, sudah menjadi atau melekat di dalam diri kita. Dosa yang kecil kita anggap padahal begitu besarnya. Seperti apa? Salah satunya bergunjang. Jika itu sudah melekat di dalam diri kita, maka kita harus bisa memperbaikinya. Karena jika terus-menerus kita lakukan, maka kitalah yang akan mendapatkan sesuatu yang tidak ingin kita dapatkan. Karena dosa yang kecil jika dikumpulkan menjadi dosa yang besar. Banyak orang yang masuk neraka karena melakukan perbuatan dosa kecil. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jauhilah prasangka-prasangka buruk, apalagi ketika kita mendapatkan atau kabar dari teman kita atau saudara kita, kita harus bisa menanggapinya dengan baik. Karena sebuah kabar itu tidak mestinya
kita layani atau harus bisa kita saring. Karena kabar dalam bahasa Arab itu adalah khobar. Khobar itu muhtamalas sidqa wal kadzib, membawa kepada kebenaran atau kepada kebohongan. Itulah kenapa kita harus bisa menyaring kabar yang kita dapatkan dan tidak semena kita menerima begitu saja. Caranya adalah iyokan dia, lalukan dia. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitabnya Al-Hikam, beliau menjelaskan, ajhadun nas man taraka al-yaqin ma indahu lizanni indan nas. Sebodoh-bodohnya manusia adalah orang yang meninggalkan keyakinannya karena mengikuti sangkaan orang lain. Maksudnya adalah peliharalah sangkaan itu. Jangan sampai kita terbawa kepada arus-arus yang tidak mestinya kita lakukan. Banyaknya dosa sebab panjangnya angan-angan sebab cinta terhadap dunia. Cinta terhadap dunia merupakan pokok daripada segala kesalahan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua, terkhusus bagi saya pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.